Ini saya mahasiswa Stikom Bandung. Kali ini saya ada tugas pengerjaan tentang pandangan NSC Finance tentang Gen Z terkendala by checking. Bapak bisa membantu? Oke, terkait pandangan kan ini semacam bukan individu ya, tapi lebih ke company, perusahaan. Saya mau balik tanya terlebih dahulu, ini pandangan dari individu yang kerja di finance apa mencakup pandangan dari finance itu sendiri? Kalau misalkan pandangan dari finance sendiri kan otomatis harus ownernya yang kemudian harus jawab. Itu gimana? Individu yang kerja di NSC. Gitu ya. Ya. Oke, terkait pandangan tentang perusahaan apa? Gen Z? Ya, Gen Z terkendala dari by checking. Yang terkendala by checking. Basically kalau misalkan kita berbicara tentang Gen Z itu sendiri kalau untuk pengertian kan ya, pengertian di mana Gen Z itu generasi yang tumbuh atau berkembang dengan adanya teknologi sejak awal. Kalau misalkan berbicara tentang kenapa sekarang Gen Z terkendala kena by checking, yang pertama itu faktor ketidakpahaman terkait literasi keuangan. Itu. Yang kedua, prinsip-prinsip yang notabene digunakan generasi-generasi sebelumnya seperti prinsip 50-30-20 untuk aplikatif semacam keuangan itu nggak digunakan untuk generasi Gen Z sekarang. Itu yang menjadi tolak ukur kenapa Gen Z kebanyakan bermasalah dari segi keuangan. Itu ya lebih kepada saran sih ya, saran lebih ditingkatkan lagi aja terkait literasi keuangan, kemudian prinsip seperti 50-30-20, 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, 20 untuk nabung dan investasi, itu lebih diterapkan lagi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang paling penting hindari FOMO. FOMO itu semacam kemauan atau ada semacam dorongan ingin mencoba layanan-layanan keuangan digital yang bersangkutan pun nggak tahu fungsinya untuk apa, kebermanfaatannya untuk apa. Nah, itu yang lebih harus diperhatikan oleh generasi atau anak muda sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Gitu. Apakah kendala by checking mereka jelek termasuk ke dalam pinjaman online, kredit yang menjadikan nama mereka jelek? Ya, ada penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh beberapa finance. Ternyata untuk Gen Z itu kebanyakan kasus di by checkingnya itu karena pay letter dan pinjol. Kenapa kok kayak gitu? Kemungkinan hal tersebut dimayoritasi oleh keinginan atau ada rasa di mana si generasi tersebut kalau nggak ikut tren pasti ketinggalan zaman lain sebagainya. Terlalu memaksakan. Padahal itu bukan jadi kebutuhan, itu keinginan yang mungkin bisa ditolerir gitu loh. Tapi berhubung generasi sekarang itu katakanlah mungkin sebagian belum ada prinsip, mungkin sebagian belum ada visi misi terkait apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Nah itu balik lagi ke individu masing-masing. Baik Bapak. Bapak ada masukan atau solusi buat Gen Z sekarang biar nama mereka itu baik terus gitu Pak? Balik lagi ke pertanyaan awal, seharusnya sih literasi keuangan lebih dipahami lagi, jangan sampai nanti yang jadi kebutuhan malah disepelekan, jadi keinginan, yang tadinya keinginan jadi kebutuhan, kekeliruan lah gitu. Jadi lebih bisa memflot aja antara kebutuhan dan keinginan kayak gitu. Karena kan beda-beda tipis ya, akhirnya menerjemahkan keinginan itu beda-beda tipis. Gen Z tuh seolah-olah jadi kebutuhan, keinginan tuh. Siap, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya cukup seperti itu.
Terima kasih juga Siap. sudah menjawab Bapak. Terima kasih. Sama. Siap, makasih banyak Bapak ya.